Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini sebagai penilaian UAS mata kuliah topik terpilih dengan soal carilah problem yang bisa diselesaikan dengan menggunakan perkakas IT. Nah, saya mengangkat pembahasan dengan judul Petani Era Digital di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad dengan NIM 175231187, kelas A mata kuliah topik terpilih Informatika 17. Saya akan mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Nah, sektor pertanian sendiri di Indonesia sebagai penunjang kehidupan. Sektor ini memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini merupakan salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pada masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan juga kacang kedelai. Tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktivitas panen dari hampir seluruh bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, maka aktivitas pertanian ini kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan. Walaupun telah ada pergeseran menuju bentuk pertanian dengan nilai yang lebih tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam setiap subsektor. Berikutnya, apa saja permasalahan petani era digital di Indonesia? Ada 4 permasalahan. Itu poin pertama, kurangnya akses jaringan internet dan juga telepon seluler. Poin yang kedua, penjualan hasil pertanian hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Nah, poin ini, petani masih menggunakan cara tradisional, jadi ia menjual hasil taninya melalui tengkulak, dan kemudian tengkulak tersebut menjual hasil tani ke pasar dengan harga lebih tinggi. Poin yang ketiga, harga panen yang selalu menurun. Pada poin yang ketiga, harga panen menurun disebabkan para petani menanam mengikuti musim, atau sebut saja mengikuti tren. Jadi seperti saat para petani bawang laris manis, para petani yang lainnya juga mulai menanam bawang, sehingga terjadinya penurunan harga di mana suplai bawang tersebut sangat banyak, sedangkan yang demand-nya sangat rendah. Poin yang terakhir, minimnya penguasaan teknologi dan inovasi. Ini merupakan masalah pada era digital, di mana semua sudah menggunakan teknologi dan mulai meninggalkan cara tradisional. Jika para petani tidak mengikuti hal tersebut, maka akan tertinggal dari para petani yang menggunakan teknologi dan memiliki inovasi-inovasi baru. Nah, Kementerian Pertanian secara jelas mempunyai peranan penting dalam usaha menjawab tantangan-tantangan di atas.
Program-program dari Kementerian Pertanian harus dilengkapi dengan bermacam-macam inisiatif dari badan pemerintah nasional lainnya. Pemerintahan lokal yang akan berada di garis depan dalam pengimplementasian program. Organisasi produsen di pedesaan yang bergerak di bidang agribisnis dan para petani yang harus menjadi peran penting demi mendukung proses perubahan ini. Produktivitas pertanian nasional perlu ditingkatkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan, sehingga kita memiliki kedaulatan pangan yang kuat dan tidak perlu lagi mengimpor pangan dari luar. Bahkan, alangkah baiknya jika kita mampu mengekspor untuk menambah devisa negara dari hasil produk pertanian. Karena rumah tangga miskin di daerah memiliki tingkat ketergantungan lebih tinggi pada pertanian, dan juga karena sektor perekonomian yang bukan berasal dari pertanian tidak dapat berkembang. Nah, dari permasalahan-permasalahan di atas didapatkan beberapa solusi yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang pertama, pemerintah harus memperluas akses jaringan telepon dan juga internet ke pelosok-pelosok desa agar mempermudah petani dalam mengetahui informasi terbaru di dalam pertanian seperti teknologi-teknologi yang terbaru. Dan juga dalam hal pemasaran seperti mengetahui harga jual produk pertaniannya, mengetahui harga barang lainnya, harga ekspor dan harga impor. Solusi yang kedua ialah Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan kesejahteraan petani melalui 3 program strategis. Program yang pertama ialah penyediaan layanan kredit usaha rakyat atau KUR. KUR adalah program strategis yang diperuntukkan untuk meningkatkan sektor pertanian dari hulu ke hilir melalui akses yang lebih mudah. Program ini memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan dalam pengajuan kredit dan juga bunga yang terbilang ringan. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu untuk menopang dan memperkuat potensi pertanian daerah. Program yang kedua, program Gerakan 3 Kali Ekspor atau GratiEx. Gerakan ini dibuat sebagai ajakan pemerintah kepada seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian agar bekerja. Program GratiEx ini dapat menciptakan perekonomian yang modern, sebab pada program ini melibatkan penggunaan usaha teknologi, digitalisasi, riset dan juga kerjasama antar semua pihak. Nah, adapun dari Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pertanian di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 24,35% pada Desember tahun 2019. Program yang ketiga, pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian atau bisa disebut Kostra Tani. Nah, komando ini nantinya akan memperkuat fungsi penyuluh sebagai pemantauan kondisi lapangan di tiap-tiap kecamatan di Indonesia. Dalam program ini menggunakan Artificial Intelligence atau AI seperti AWR, Agricultural War Room. Solusi yang berikutnya. Pada tanggal 12 Maret 2020, pembukaan ASEAN Agriculture and Food Forum
ASAFF 2020 berlangsung di Istana Negara oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang mana menjadi forum pertemuan antara stakeholders pertanian untuk membahas isu-isu strategis pertanian di kawasan Asia dan membangun kerjasama government to government and business to business dalam kebijakan pertanian, budidaya pertanian, teknologi pertanian, dan bisnis sektor pertanian. Nah, dalam hal ini mencakup yaitu pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Nah, dengan adanya forum ini, Indonesia ingin mengembalikan kejayaan rempah nasional dan juga buah-buah tropikal Nusantara. Kekayaan rempah Indonesia sangat dikenal di dunia, namun potensi rempah tersebut belum dikembangkan secara strategis untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional yang dapat merajai pasar rempah di dunia, khususnya bagian Asia. Nah, solusi yang terakhir. Dengan pemanfaatan internet untuk menjual hasil pertanian secara online atau bisa disebut marketplace. Di Indonesia sendiri, sudah banyak marketplace yang bergerak di bidang pertanian. Sebagai contoh, ada beberapa marketplace yang bergerak di bidang pertanian. Yang pertama ialah Agromaret. Agromaret bertujuan untuk mengurangi dominasi pasar bagi sekelompok orang, menciptakan peluang pasar yang seluas-luasnya bagi para petani, dan menjadi sentra informasi di bidang pertanian sendiri. Yang kedua, Tani Hub. Pada tahun 2017, sudah lebih dari 15.000 petani yang bergabung untuk menjual hasil produk pertaniannya. Tani Hub juga memiliki klien sebanyak 30 perusahaan retail dan restoran besar untuk menyerap hasil tani dari para petani secara langsung, atau bisa disebut direct selling. Yang ketiga, Pantau Harga. Pantau Harga bertujuan untuk membantu konsumen memantau harga komoditas pangan di lingkungan sekitar mereka dan membeli produk tersebut dengan kualitas yang baik serta harga yang bersahabat. Nah, dengan adanya marketplace sebagai tempat penjualan hasil produk pertanian, petani mendapatkan keuntungan 15 sampai dengan 20% dari harga yang ia jualkan kepada tengkulak. Hal tersebut memajukan sektor pertanian di Indonesia. Nah, bagi petani yang ingin menggunakan marketplace, caranya sangat gampang. Ia tinggal memilih marketplace yang ia gunakan, lalu meregister dirinya, melengkapi identitas, lalu meregister produk yang ingin ia jual. Setelah itu, ia tinggal menunggu para pembeli untuk membeli produk tersebut. Nah, setelah terjadi transaksi dan transaksi tersebut telah terselesaikan, maka produk pertanian tersebut siap dikirimkan oleh petani ke rumah para pembeli. Itulah pembahasan dari UAS mata kuliah topik terpilih. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.